Nah, FSM ini dia digunain untuk memodelkan sistem sekuensial. Model dari sistem sekuensial. Nah, terus ada jenis-jenisnya. Yang pertama ada more. Kalau digambarkan dia seperti ini. Satu varian. Nah, terus yang kedua ada yang dinamain dengan milli. Ini kalau digambarkan dia seperti ini. 0, 1 per x. Nah, kemudian ada juga bagian-bagian dari si FSM ini. Bagian-bagiannya yang pertama itu ada lingkaran, dia adalah state, ini tanda panah ya. Terus yang kedua ini ada tanda panah, dia itu transisi. Terus yang ketiga ada keterangan di panah kayak gini. Ini menandak bukan gitu. Gambarannya kayak gini. Ini menandakan input. Terus kemudian ada yang di bawah garis miring. Ini bisa X, bisa apa. Ini dinamain dengan output. Nah, perlu kalian ketahui lagi, kalau yang di more outputnya ada di dalam state, kalau yang milli outputnya ada di tanda panahnya. Oke, habis itu kita lanjut ke flip-flop. Flip-flop atau ada yang dinamain dengan latch. Nah, yang membedakannya kalau yang flip-flop ini dia bersifat sinkron. Kalau latch ini dia bersifat asinkron. Nah, kemudian ada jenis-jenis flip-flop. Jenis-jenisnya, yang pertama ini ada SRFF, atau dia bisa set dan reset. Jadi dia itu inputnya ada 2. Terus yang kedua ada DFF, yaitu ada inputnya hanya 1, sehingga dia hanya bisa set atau reset. Jadi set atau reset, sehingga inputnya hanya ada 1. Terus yang ketiga ini ada TFF, yaitu toggle and hold. Dan yang terakhir ada JKFF. Di sini dia adalah gabungan dari SR dan T. Sehingga dia bisa set dan reset. Dan juga toggle and hold. Oke, untuk fokus utama kalian di fisik ini, kalian hanya fokus di DFF. Jadi DFF ini adalah fokus utamanya.
kalau kayak gitu kita lanjut aja ke soalnya. Yang pertama, buatlah rangkaian sekuensial dengan menggunakan BFF. Aku gambar dulu. Ini ada 1, 2, 3, 4. Oke. 5/6, 4/6, 2/1, 3/2. Nah, langkah-langkahnya untuk kalian ngerjain ini, yaitu yang pertama, kalian buat dulu untuk truth table-nya, terus kalian buat key map-nya dan mencari persamaan, kemudian kalian buat untuk rangkaian sekuensialnya. Di sini kita langsung aja kita buat truth table-nya terlebih dahulu. Oke, yang pertama di sini kita diketahui ada input yaitu X. Berarti kita definisikan dulu input ada X. Terus kemudian untuk state-nya ini ada 4. Berarti PS, present state, ada key 1, key 0, dan juga key. Terus kemudian ada NS, dimana dia ada, yaitu next state, yaitu ada key N, key N1, key N0, terus ada flip-flopnya. Cara untuk mengetahui ada berapa flip-flopnya ini, rumusnya adalah state sama dengan 2FF. Jadi kalau misalkan si state-nya ini ada 4, flip-flopnya ada 2. Kalau misalkan state-nya ada 8, flip-flopnya ada 3. Jadi ini aku kasih note aja ya. Note. Oke. Nah, karena dia ada 2, berarti D1 dan D0. Dan di sini juga kita ada output. Outputnya di sini aku definisikan sebagai Y. Oke, aku bikin dulu untuk garisnya. Nah, inputnya ini dia ada X sama ada X aksen, berarti ada 2 ini 0 0 0 0 1 1 1 1. Nah, terus kemudian untuk state-nya sendiri dia ada 4, kita simpan di key. Terus kemudian untuk yang ini key 1 dan key 0, dia adalah nilai biner dari si key-nya. Jadi 00, 01, 10, 11. Ini juga sama. Masukin aja langsung untuk bilangan binernya. Terus key next, kita lihat nih untuk inputnya, berarti kalau 0 itu kan X kuadrat. Jadi kalau misalkan dari 0 ini dia keluarannya X. Yang inputannya itu X aksen, dia adalah 1. Terus lanjut lagi 2, 3, 0. Terus ketika dia inputannya X ya, atau 1, berarti yang 0 lah dia ke 3, 1 ke 0, 2 ke 1, 3 ke 2.
Terus kemudian untuk yang key next 1 dan key next 0 nya dia adalah nilai biner dari si key n nya. Berarti kita langsung aja ya, 0 1 1 0 1 1 0 0. Begitu juga dengan yang lainnya. Oke, kemudian untuk yang D1 ini, value dia itu sama dengan key next 1. Jadi langsung aja kita pindahin. Ini ada 0 1 1 0 1 0 0 1. Oke, terus lanjut lagi. Untuk yang D0 ini, dia value-nya sama dengan key next 0. Jadi dia adalah 1 0 1 0 1 0 1 0. Untuk output, lihat saja dari state-nya. Outputnya kan ada di dalam state-nya ini nih. Berarti kalau misalkan dia di state 0, dia outputnya 0. Dia di state 1, dia outputnya 0 juga. Di state 2, dia baru outputnya 1. Dan di state 3, dia nilainya 0. Oke, untuk yang truth table ini ada yang mau ditanyain dulu? Outputnya tadi dari mana, Kak? Dari state-nya, dilihatnya dari state-nya, karena di sini kan untuk outputnya didefinisin di state-nya ini. Berarti langsung aja kalau misalkan state-nya 0, dia keluarannya 0 gitu. Ini outputnya. Gitu. Oh iya. Oke. Ini aku kasih note juga, ini itu state, ini output, dan ini input. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Mungkin kita lanjut aja ya. Kita lanjut ke bagian persamaan. Ingat dan persamaan. Nah, untuk membuat kimat dan persamaan ini, kalian cukup membuat yang D1, D0, dan juga yang Y. Oke, kita langsung aja yang D1. Nah, yang D1 ini kita cek dulu untuk nilainya. Tentunya D1 ini dipengaruhi oleh si state-nya. Dan kita cek apakah input mempengaruhi si D1-nya. Kalau misalkan dia inputannya 0 di state 0, dia keluarannya ini 0. Kalau misalkan dia itu inputannya 1 di state 0, dia outputannya itu adalah 1. Maka dari itu, karena mereka memiliki value yang berbeda, jadi input mempengaruhi D1. Jadi yang mempengaruhi ada 3 variabel, yaitu input, dan si state-nya yaitu Q1 dan juga Q0. Mari kita buat untuk keymap-nya. Oke, langsung saja pindahkan 0110 0110 1001 1001. Jadi kita langsung aja untuk kelompokkan. Ini untuk cara cepatnya seperti ini, tapi kalian bisa juga kok untuk mengelompokkannya di satu-satu seperti ini. Jadi di sini aku ambil cara cepatnya langsung aja. Maka dari itu untuk yang D1 ini dia adalah X XOR Q1 XOR Q0. Oke, terus lanjut yang D0. Sama seperti D1, dia dipengaruhi oleh 3 variabel 01 0001 1110. Oke, kita langsung masukin aja 1010 1010.
10101010. Langsung aja kita kelompokkan mereka. Dan mereka akan menjadi yang samanya itu cuma di Q 0 ya, berarti Q 0 aksen. Oke, lanjut ke yang Y. Yang Y kita cek dulu. Yang pasti dia dipengaruhi state, tapi kita cek dulu untuk inputannya. Ketika dia inputannya 0 dan di state 0, dia outputannya 0. Ketika inputannya itu 1 di state 0, dia juga nilainya untuk outputnya 0. Maka dari itu bisa kita lihat kalau input tidak mempengaruhi si outputannya ini. Jadi karena input tidak mempengaruhi, yang mempengaruhi hanyalah si state-nya. Jadi Q1 Q0 kita langsung buat untuk keymap-nya. Jadi ini adalah 0010. 0010. Kita langsung buat saja. Dan kemudian kita mendapatkan di sini adalah Q1 Q0 aksen. Oke. Untuk yang keymap ini ada yang mau ditanyain dulu? Sepertinya belum ya. Kita lanjut untuk ke rangkaiannya. Oke, dikarenakan kita tadi memiliki ada 2 flip-flop, kita gambarkan dulu untuk flip-flopnya. Oke. Di sini aku taruh D0, berarti di sini Q0 dan Q0 aksen. Ini D1, Q1, Q1 aksen. Oke, kita tulis dulu untuk rangkai si persamaannya tadi. Kita ambil yang paling mudah dulu. Yang paling mudah itu adalah D0, yaitu dia persamaannya adalah Q0 aksen. Berarti cari D0, dia dimintanya Q0 aksen, berarti langsung aja tarik garis menuju D0. Oke, terus habis itu kita lanjut di sini untuk Y, di sini ada Q1 Q0 aksen. Berarti Y tadi Q1 Q0 aksen, bener ya? Oke, bener. Berarti di sini ada Y, di sini ada X. Untuk yang Y ini dia mintanya Q1 Q0 aksen, karena dia ini bentuknya perkalian, kita kasih gerbang logika dan. Terus ini Q1 tarik garis dan juga Q0 aksen tarik garis menuju ke Y. Oke, habis itu lanjut ke terakhir adalah D1. D1 mintanya adalah X SOR Q1 dan SOR Q0. Berarti kita buat dulu untuk gambar gerbang SOR-nya. Berarti ini X mintanya. Terus tadi Q1 di sini kita tarik garis. Dan juga dia mintanya Q0. Oke, langsung tarik garis menuju D1. Nah, oke, untuk yang rangkaiannya ada yang mau ditanyain? Berarti udah aman ya untuk soal yang ini. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya yaitu, ini aku gambarin dulu. Di sini ada 0, di sini ada 1, 2 dan 3. 0 ini aku tarik ke sini. Ini ke sini. Ini ke sini. Oke. Nah, di sini kita sama sekali nggak punya inputan. Karena nggak ada keterangan di garis panahnya, berarti nggak ada inputan. Terus juga kita tidak memiliki output.
outputnya tuh yang ada garis miring di bawah itu ya. Karena kita tidak memiliki keduanya, kita di sini hanya mendapatkan state dan juga flip-flop. Kita tulis dulu untuk truth table-nya. Berarti untuk yang truth table-nya ini dia ada PS, present state, berarti key 1, key 0, key, terus kemudian ada NS, yaitu key next 1, dan key next 0. Oke, dan juga flip-flop. Untuk flip-flopnya sendiri dia ada 2, D1 dan D0. Oke, aku tarik garis dulu. Oke, langsung aja. Berarti ini kita ada 4, 0, 1, 2, 3. Langsung tulis saja. Dan langsung ke key next-nya. Key next-nya berarti dari 0 dia pindah ke 2. Terus dari 1 dia pindah ke 3. Dari 2 dia pindah ke 1. Dan dari 3 dia pindah ke 0. Tuliskan lagi 1, 0, 1, 1, 0, 0. Nah, ingat lagi untuk yang D1-nya ini dia sama seperti key next 1. Terus untuk yang D0 dia sama seperti key next 0. Langsung aja kita tuliskan untuk value-nya 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0. Oke, kita langsung buat key map-nya. Dikarenakan dia tidak ada output, yang kita buat key map-nya hanyalah D1 dan D0. Persamaan. Oke, langsung kita buat aja untuk yang D1. Yang D1 ini berarti Q1, Q0. Dia ada 0101 1100. Kita kelompokkan dan dia akan menjadi yang sama cuma key 1 doang, berarti key 1 aksen. Terus lanjut lagi untuk yang D0. Untuk yang D0 berarti key 1, key 0. Kita langsung pindahin dan langsung kita buat untuk persamaannya, yaitu Q1 star Q0. Oke, kita langsung ke bagian ininya, rangkaiannya. Yang pertama, ini flip-flop pertama, ini flip-flop kedua. Oke, langsung kita tulis saja D0, Q0, Q0 aksen, D1, Q1, Q1 aksen. Oke, kita pindahin dulu. Kita berarti mau ambil yang D1. D1 itu dia mintanya Q1 aksen. Q1 aksen berarti langsung kita tarik garis dia seperti ini. Dan untuk yang selanjutnya dia meminta untuk yang D0 Q1 sor Q0. Berarti kita buat untuk gerbang sornya. Dia minta Q1 dan Q0. Dimasukin ini dan ini juga dimasukkan. Langsung ke D0 nya. Oke, untuk rangkaiannya hanya seperti ini. Oke, untuk yang flip-flop ada yang mau ditanyain dari awal sampai akhir?
Gimana guys, mau lanjut ke detektor berarti? Boleh kak, lanjut aja. Oke, kita lanjut ke detektor. Oke, detektor ini dia adalah pendeteksi string biner. Dan dia merupakan langkah lain dari analisis sekuensial. Langkah lain dari sekuensial. Oke. Ini kalau misalkan kita sebagai manusia, misalkan kita disuruh deteksi string 1101. Kalau misalkan kita tulis seperti ini, nah kita pasti melihat nih ada 21101 yang kita cari. Nah, sedangkan untuk mesinnya, kalau mesinnya itu sendiri dia bacanya satu persatu, jadi 1111. Maka dari itu di sini kita harus membuat rencana terlebih dahulu. Apakah kita mau memakai FSM apa? Terus kita juga harus rencanain mau ada berapa state-nya. Jadi kita benar-benar buat dari awal untuk ininya. Misalkan nih, kita langsung aja ke contoh soalnya. Contoh soal. Ini ya, ada angka 1 aja deh. Angka 1. Buatlah FSM. Ini yang dimintanya dari soal ini udah ada ketentuannya, dia mintanya minus. Dari rangkaian sekuensial, dengan sebagai detektor untuk mendeteksi satu. Oke. Langkah-langkah yang harus kalian laluin, langkah-langkahnya. Yang pertama adalah rencana state. Yang kedua, gambarkan FSM-nya. Terus yang ketiga, buat truth table. Terus yang keempat, keymap dan persamaan. Dan yang kelima, buat rangkaiannya. Oke, aku tarik garis. Langsung ke yang langkah pertama. Rencanakan state. Oke, yang pertama di sini aku berarti ada state 0 dulu, aku definisiin. Dia akan aku tempatkan sebagai kondisi di mana tidak ketemu satupun angka yang kita inginkan. Tidak ketemu. Oke, terus lanjut ke state 1. State 1 di sini
aku definisikan sebagai kondisi di mana ketemu satu angka yang diinginkan. Kemudian ada state 2, di mana di sini adalah kondisi ketemu dua angka yang diinginkan. Oke, yang terakhir aku set di state 3 ketika dia ketemu dengan 3 angka yang diinginkan. Kenapa? Oh iya, aku belum ngasih tahu untuk si absennya. Tolong ya kalian tulis untuk nama dan NIM-nya di sini. Thank you udah ingetin. Gimana nih? Oke. Kita lanjut ya. Kondisi ketemu 3 angka yang diinginkan. Oke, lalu aku nggak akan membuat step 4 dimana dia udah ketemu, tapi nanti ketika step 4 nanti, setelah melewati step 3 yaitu ketemu dengan si angka 1101-nya, dia akan di outputkan secara langsung. Jadi untuk yang rencana stepnya sendiri, aku mendefinisikannya seperti ini. Baik, habis itu kita lanjut ke gambarkan FSM milinya. Nah, dikarenakan di sini kita mintanya di mili, maka dari itu untuk outputannya sendiri kita taruh di panah. Jadi kita buat dulu kosong 1 2 3. Oke, di sini kita definisikan terlebih dahulu kejadian yang kita inginkan, yaitu mendeteksi 1101. Berarti ketika kita menemukan satu angka yang kita inginkan, dia akan pindah ke state 1. Kita tulis input dia, terus di bawahnya adalah kondisi dimana dia ketemu atau tidaknya. Oh iya, di sini aku kasih keterangan juga. Not. Output 1 tanda ketemu, output 0 tanda tidak ketemu. Oke. Di sini berarti kita masih belum menemukan angka yang kita inginkan ya, berarti yang yaitu 1101. Di sini kita hanya menemukan baru satu angka yang kita inginkan. Terus kita pindah lagi ke 2 dengan inputannya itu yaitu 1 dengan kondisi belum ketemu nih angka yang kita deteksi. Terus pindah lagi ke 3 dengan inputannya itu yaitu 0, tapi dia kondisinya masih belum ketemu karena baru ketemunya 1101. Nah, habis itu dari yang ketiga dia akan lari ke 1 atau ke 0. Di sini kita ambil kasus, misalkan nih 1101. Kalau misalkan ketemu 101 lagi, berarti harusnya kita bisa kedeteksi dong untuk yang ininya langsung ketemu 2. Maka dari itu, karena belakangnya itu 1 dan merupakan keterangan kalau ada satu angka yang kita mau nih, yaitu 1. Maka dari itu langsung aja kita pindahkan untuk yang si 3 dari state 3 ini, kita langsung pindahkan ke 1, dimana
di belakangnya masih ada angka 1 nih, berarti masih ada angka yang kita inginkan. Kita bisa mendeteksi angka 1101 yang lainnya. Berarti ini kita masuk inputnya 1 dengan outputannya itu 1. Yang antara lain dia telah mendeteksi 1101. Oke, setelah itu kita langsung buat kondisi di mana dia tidak serupa dengan yang kita inginkan gitu. Misalkan 0 nih, kalau misalkan contoh kasusnya 00, berarti kan dia masih belum ketemu nih. Karena dia masih belum ketemu, dia balik lagi ke state 0-nya lagi. Jadi ini kondisi di mana inputannya 0, sehingga outputannya ini masih belum diketahui, masih belum ketemu. Terus lanjut lagi, untuk yang si 1 ini, berarti kan ketemu 1, terus ada angka 0. Nah, di sini kan berarti udah tidak diinginkan kan si angkanya. Maka dari itu, karena kalau misalkan kita ketemu 0 lagi, malah makin ngawur. Jadi, kita balikan lagi ke state 0. Ini salah nih untuk selanjutnya, berarti dia masih belum menemukan apa-apa. Jadi, kita balikin lagi ke state 0 dengan kondisi inputan 0 dengan outputnya yang belum ketemu, belum terdeteksi. Terus pindah di state 2. Kalau yang di state 2 ini, berarti kan kita udah nemuin 2 angka yang kita inginkan nih. Kalau misalkan kita ketemu 1 lagi, berarti masih ada 2 angka nih yang kita inginkan, masih ada nih, masih kedeteksi lah satu-satu. Maka dari itu dia balik lagi ke state-nya lagi, dimana inputannya itu adalah 1 dengan kondisi belum terdeteksi 1101. Terus yang ketiga ini kita lanjut, berarti ketika 1100. Nah, berarti 0 ini udah tidak ada angka yang kita inginkan. Jadi bukan 1 angka yang kita inginkan, bukan 1, bukan 2, bukan 3. Jadi yang berarti dia itu balik lagi ke state 0. Jadi belum ada nih angka yang sesuai sama yang kita inginkan. Jadi dengan inputannya itu 0, dengan outputannya itu tidak ketemu, masih belum ketemu. Oke, untuk yang FSM ini penggambarannya seperti ini. Ada yang mau ditanyain dulu nggak untuk yang FSM-nya? Masih bingung yang input outputnya kak, belum paham. Oh, input outputnya. Iya, gimana tadi maksudnya? Jadi karena kita detektor, dia akan mendeteksi string biner. Jadi dia itu inputannya itu 1 atau 0. Terus juga ada definisi, ini aku hapus dulu aja. Nih, kalau di nil itu kan karena dia di state nih ya. Kok di state? Di panah. Jadi 0, misalkan 0/0 nih. Kalau dia ini di panah, ini itu adalah input. Dan ini adalah output. Ini kalau yang di panah. Ini aku gambarin dulu. Ini kalau yang dia ini di panah. Tapi kalau misalkan dia ada di state seperti ini adalah state dan ini adalah output. Jadi kalau misalkan inputannya yang kayak gini gimana, inputannya ada di panahnya. Ini misalkan 1 gitu. Itu untuk keterangan input outputnya. Terus cara menentukannya, berarti kan kita ada 2 opsi nih. Kalau misalkan ketemu 0 sama ketemu 1. Kalau yang untuk ketemu yang diinginkan yang warna hitam kayak gini, udah paham belum? Masih bingung nggak? Oh, kalau gitu aku coba ulang dari awal lagi ya. Aku coba hapus lagi.
Oke, di sini kita inputannya kan ada dua nih, ada 0 sama ada 1. Di sini kita definisiin dulu inputan yang kita mau nih. Berarti yang kita mau tuh adalah angka 1 inputannya, yang terdeteksi itu 1. Berarti kalau misalkan yang kita mau 1, berarti sesuai dengan rencana ini, kalau misalkan kita menemukan satu angka yang kita inginkan, yaitu 1, kita langsung pindahkan ke state 1. Jadi inputannya itu 1, dan untuk outputannya 0. Kenapa dia bisa 0? Karena dia masih belum menemukan angka 1101. Dia masih belum menemukan biner 1101. Dia hanya menemukan satu angka yang sesuai. Maka itu dia pindah ke state 1. Terus habis itu kita lanjut lagi. Berarti kalau misalkan kita mau ke state 2, berarti kan kita harus menemukan angka 1 nih. Karena maka dari itu kita langsung masukin aja untuk inputannya satu lagi nih yang kita inginkan 1, tapi kondisinya dia masih belum mendeteksi 1101. Terus lanjut lagi, kita pindahin ke 3. Ketika dia menemukan 3 angka yang kita inginkan, yaitu angka selanjutnya adalah 0. Maka dari itu untuk si inputannya itu 0, dengan outputannya 0 dan tandanya dia masih belum ketemu 1101. Terus habis itu kita bisa aja nih ada kemungkinan menemukan 1101. Kalau misalkan kita lihat, di sini kan kita bisa mendeteksi yang ini dan juga mendeteksi yang ini. Nah, gimana sih cara mesin supaya dia bisa mendeteksi angka satunya ada juga nih yang sesuai di sini. Karena untuk selanjutnya ini adalah angka 1, si inputannya, berarti kan dia adalah satu angka yang kita inginkan gitu, masih bisa terdeteksi lah, dia emang pengen kita ambil gitu angka satunya. Jadi untuk yang 3 ini dia langsung pindah lagi ke state 1, dimana state 1 itu merupakan kondisi dimana kita menemukan satu angka yang kita inginkan. Jadi inputannya itu 1 dengan kondisi dia itu 1. Jadi outputnya itu 1 karena dia itu udah mendeteksi 1101. Jadi untuk yang inputannya ini dia adalah biner yang kita inginkan 1101, dan outputannya ini dia masih belum ketemu nih, belum mendeteksi sehingga dia akhirnya bisa mendeteksi 1101. Sampai di sini apakah udah paham atau ada yang belum pahamnya di sebelah mana? Udah lumayan paham Kak. Oke. Habis itu kita lanjut di mana kita mendefinisikan kondisi di saat dia tuh error. Dia itu bukan menemukan angka yang kita inginkan. Berarti misalkan yang 0 ini, berarti kan kita harusnya dapetnya 1 nih, tapi kita malah mendapatkannya itu 0. Maka dari itu balik lagi ke angka ini, ke state 0, dimana kondisinya itu adalah ketika inputannya 0, dia masih belum bisa mendeteksi. Terus lanjut lagi, yang 1 ini berarti dia udah ketemu 1 nih, satu angka yang kita inginkan yaitu 1. Ini ketika kita menemukan 0 nih, berarti kan dia bukan angka yang kita inginkan dan tidak bisa lanjut lagi ke 2 karena kita membutuhkan angka 1 lagi. Dari itu kita pindah lagi ke state 0, dimana inputannya itu adalah 0 dan dia masih belum kedeteksi. Lanjut lagi, kalau yang misalnya 2, kan berarti udah ketemu nih 1. Kalau misalnya udah ketemu 1 dan dia ketemu 1 lagi, dia masih bisa mendeteksi 2 angka yang kita inginkan, yaitu 1 dan juga 1. Jadi kita balik lagi, sehingga ketika inputannya 1, dia masih belum bisa mendeteksi 1101. Jadi istilahnya dia masih bisa mendeteksi nih, pokoknya masih ada 2 angka yang sesuai yang kita inginkan. Terus lanjut lagi, yang terakhir untuk yang 3, berarti kalau yang 3 ini 1100. Nah berarti ini kan bukan
bukan angka yang kita inginkan gitu, satu pun juga nggak ada yang kita mau gitu. Jadi kita pindahin ke angka ke state 0 di mana dia masih belum dia tidak ada gitu, dia masih belum berhasil mendeteksi, terus tidak ada apa ya, angka yang kita inginkan. Jadi ketika inputannya itu 0, dia masih belum bisa mendeteksi lagi. Kalau sampai di sini bagaimana? Berarti inputannya itu kebalikan dari apa? String biner yang diinginkan gitu, Kak? Oh, iya. Tapi outputnya berarti 0 sama semua berarti? Outputnya selalu 0. Tapi kalau misalkan dia udah berhasil mendeteksi nih, baru dia itu outputnya 1. Oh, berarti khusus yang error ya, Kak? Yang 0? Oh, iya. Outputnya 1 tuh kalau sudah mendeteksi keseluruhan ya, Kak? Keseluruhan binernya. Iya, kayak gitu. Kayak lagi pada offline ya? Iya, aku pengen offline. Oke, untuk yang FSM ini ada yang mau ditanyain lagi? Paham, Kak? Oke, kita lanjut ya. Ini untuk angka keduanya yaitu truth table. Oke, di sini kita lihat, di sini ada state-nya, berarti ada flip flop. Terus di sini juga kita ada inputan dan juga ada outputannya. Oke, kita langsung bikin aja untuk si ininya. Input berarti ada 1, aku definisiin sebagai X, terus ada PS, key 1, key 0, key, terus ada next state, key N 1, key N 0. Nah, ini terlalu key N 0, terus ada flip flop yaitu D1 dan D0, dan juga ada output yaitu Y. Oke, tarik garis dulu. Oke, untuk inputannya berarti kita ada 2 input ya, ada 0 dan juga ada 1. Kita definisikan dulu 0-nya dan juga 1, 2, 3, 4. Oke. Kemudian di sini ada 4 state, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. Langsung aja kita isi untuk bilangan binernya. 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Oke, terus lanjut, berarti si Kinex-nya kita cari ketika dia inputannya 0. Dia ketika inputannya 0, di state 0, dia tetap kembali ke 0. Terus ketika 1 ini bertemu dengan inputan 0, dia balik lagi ke 0. Terus 2, di state 2, ketika dia menemukan inputan 0, dia akan ke 3. Dan kalau misalkan 3 ketemu inputan 0, dia akan lari ke 0. Terus lanjut lagi ketika inputannya 1, 0 ke 1. Terus 1 ke 2. 2 tetap di 2. Dan 3 ketika 1 dia ada di ke 1. Oke, untuk yang Kinex 1, Kinex 0 nya kita langsung masukkan bilangan binernya. 1, 0, 1, 0, 0, 1. Oke. Terus aku ingetin lagi untuk yang D1 ini dia nilainya sama seperti yang Kinex 1. Kemudian untuk yang D0 dia bilangannya sama dengan yang Kinex 0.
Oke, kita langsung aja masukin value-nya. Ini juga 0010 salah 1001. Oke. Dan kemudian untuk outputnya sendiri, yang outputnya 1 itu hanya ketika inputannya 1 dan di state 3. Berarti yang terakhir ini idealnya 1 dan sisanya ini adalah 0. Oke, untuk yang di truth table ini ada yang mau ditanyain dulu? Outputnya tadi gimana kak? Outputnya? Untuk outputnya langsung aja lihat di keterangan outputnya ini. Iya. Ketika dia dari state 3 nih, dia ketemu inputan 1, di state 3 ketemu inputan 1, dia outputnya ini 1. Jadi dia masukin 1 di sini. Sedangkan untuk sisanya sendiri bisa kita lihat ini 0 semua ya. Jadi langsung masukin aja 0 untuk semuanya gitu. Oh iya paham. Oke, ada yang mau ditanyain lagi? Sepertinya aman ya. Kita lanjut untuk pembuatan keymap-nya. Keymap dan persamaan. Oke. Yang pertama kita buat yang D1-nya terlebih dahulu ya, di state 0, di hasilnya 0. Oh, ini yang berbeda, ada yang berbedanya di ketika inputannya 0, di state 1 dia hasilnya 0, tapi ketika inputannya 1, di state 1 dia hasilnya 1. Karena berbeda berarti inputan mempengaruhi. Jadi untuk keymapnya sendiri X, Q1, Q0 kita langsung buat saja 01 00 01 11 10. Oke, kita langsung pindahkan saja 0010 0010 0110 langsung saja kita buatkan untuk si persamaannya yaitu X Q1 aksen Q0 ditambah Q1 Q0 aksen. Caranya sama, ambil aja yang samanya ada mana aja, yang ini juga yang sama hanya di Q1 berarti Q1, Q0 imnya 0 berarti Q0 aksen. Kita lanjut lagi ke yang D0, berarti X Q1 Q0, di sini 0, di sini 1, 0 0 0 1 1 1 1 0. Oke, kita langsung pindahin lagi 0010 0010 salah 10 terus di sini 1001 Oke, langsung kita kelompokkan saja. Berarti dia ini adalah X Q1 aksen Q0 aksen ditambah X Q1 Q0 ditambah lagi ini X aksen Q1 Q0 aksen. Oke, terus lanjut lagi untuk yang Y, kita cek lagi. Untuk yang Y berbeda di yang di state 3. Kalau state 3 ini menerima inputan 0, dia keluarannya 0. Ketika state 3 ini menerima inputan 1, dia keluarannya itu 1. Maka dari itu, inputan mempengaruhi, jadi X Q1 Q0.
kita ini lagi 01 00011110. Oke, kita langsung pindahin yang semuanya 00000001. Berarti satunya ada di sini. 0 sisanya. Oke, langsung kita kelompokkan saja. Maka dari itu untuk yang Y-nya ini dia dapat Ki X, Ki1, Ki0. Oke, untuk yang Ki map dan persamaan ini ada yang mau ditanyain? Maaf, boleh nggak kalau misalkan jadiin image-nya yang 2x2 aja gitu? 2x2 enggak deh kayaknya, karena yang mempengaruhinya tuh ada 3. Paling gimana ya? So, kayak soal kemarin itu Kak, ada yang 2x2 kalau nggak salah ini. Kalau nggak salah. Kemarin 2x2. Aku lupa guys. Kalau di sini si truth table-nya itu dia pakainya Ki1 Ki0. Kalau misalkan dia mau dijadiin 2, dia kan jadinya X sama Ki nih. Tapi Ki ini dia bilangannya desimal, bukan biner. Sedangkan nilai biner ini nggak bisa diinin sama nilai desimal gitu. Jadi si desimalnya itu tetap harus dibalikin lagi ke biner. Mau nggak mau harus pakai Ki1 Ki0 kayaknya. Tapi kalau nggak salah kemarin di soal latihan itu tugas soal itu ada ini ya Kak, ada yang bikin 2x2. Makanya bingung di situ. Soalnya kalau itu kan biasanya 4x2, kalau di YouTube juga kan. Iya, aku juga nggak pernah tahu itu bisa dijadiin Ki-map 2x2. Emang itu soalnya, kamu ada soalnya nggak? Ntar tolong kirim ke aku aja deh, ntar coba aku lihat. Oke Kak, bentar Kak. Oke, sembari menunggu ada yang mau ditanyain lagi? Inputannya itu cuma satu apa bisa lebih dari satu Kak? Kalau inputannya? Inputannya karena kalian fokus di DFF, inputannya hanya ada 1. Oh, kalau yang lebih dari satu itu yang mana Kak? Lebih dari 1 tuh, ntar flip-flop mana? Ntar lupa. Flip-flop, nah ini flip-flop. Lebih dari 1 ini, SRFF. Tapi biasanya kalian fokusnya di DFF aja sih. Aku masih belum ini sih ekspor yang SRFF, TFF sama JKFF. Aku sama Pak Andrian disuruh ngejelasin yang DFF-nya aja katanya. Oh iya. Kak maaf, ini kirimnya SS aja apa langsung soalnya aja Kak? Kalau kamu bisa langsung pindahin soalnya ke sini, langsung pindahin aja sih. Ke mana ya? Ke yang di 12 ini. Oke Kak, siap. Oke. Lengkapi Ki-map pipa ini dituliskan dengan bentuk T1, T0, dan Z. Aku pindahin ya. Ini sebelumnya ada truth table-nya lagi nggak? Ada Kak. Oke. Coba iniin aja semua soalnya. Aku bingung kenapa tiba-tiba ada yang kayak begini ya. TBT. Berarti kalian udah sampai detektor dong ya? Iya Kak, kemarin tugasnya tiba-tiba detektor.
Kapila detektornya pindah. Dia Itu Kak, kayak gitu. oke. Panjang ya soalnya. Ya, tapi saya kalau misalkan yang AB udah lumayan ngerti, cuman yang K-map itu Kak, soalnya 2x2 aneh. Dengan desain ini dan berfungsi untuk mendeteksi data gitu. Overlapping sequence. Oh, itu Kinex. Kok dia ke Kinex ya? Enggak deh, PATB. Oh, ini mah berarti inputannya nggak mempengaruhi ini ya. Tapi sini nggak ada ditulisin si inputannya, berarti kan ini X nih. Kamu udah ada soal yang diisinya belum ini? Boleh didiktein nggak nih aku tulisin? Yang udah diisi. Yang udah diisi aja ini. Tapi takut salah Kak. Nggak apa-apa. Kalau aku lihat sih ini sih inputannya nggak berpengaruh gitu. Yang bagian truth table-nya Kak. Bagian truth table-nya. Oh, kalau yang state-nya itu yang di next, yang bagian state-nya itu 0 1 0 2 3 2 0 1 0 1 0 2 3 2 0 1. Oke, berarti Terus yang ya. itu 0 ini 01. Berarti flip flopnya tuh 0 0 ini kok dia TB ya? Ini D loh harusnya. Ya Kak, bingung di situ juga kok ada T. Terus outputnya berapa? Outputnya 1 0 1 0 0 0 1 0. Nah ini inputannya beda loh. Iya man. Kecuali kalau misalkan ininya 1, kalau misalkan 1 ini apa sih namanya baru bisa. Karena inputannya tidak mempengaruhi berarti. Outputannya sama semua. Bedanya QTA itu apa Kak? Ada T-nya Kak? QTA ini sama aja sih kayak Satu kalau di ini. aku apa sih? Kaki 1, Q0 atau Ini state tuh kalau di aku kan key. Kalau ini dia state. Ini QTA berarti aku key key 1 key 0. bisa Q0. Kalau misalkan belum Makanya kelompok saya mah kan isinya jadi pakai 4x2 aja gitu kayak gitu. ya mending pakai 4x2 aja. Kalau 2x2 aku juga ini outputnya beda masalahnya. Kalau misalkan dia dapatnya 1 baru bisa. Kayaknya aku ntar coba kerjain dulu ya. Kalau misalkan aku udah nemu ntar aku coba kirim ke kalian. Tapi kalian tolong ingetin ya, aku kemarin kalau nggak salah ada lupa ngasih catatan ke kelas mana gitu. Ke kelas kalian bukan sih? Gak tahu Kak, saya juga lupa.
Oke, nanti ini aku coba kerjain dulu ya. Di tugas keberapa itu? Tugas 11 kalau tugas. Oke. Nanti coba aku kerjain. Oke, kita balik lagi ya ke soal yang sebelumnya. Nih, karena kimatkan persamaannya udah nggak ada pertanyaan lagi, kita langsung ke rangkaian. Rangkaian. Oke. Rangkaiannya. Oke. Ini kita buat dulu untuk flip-flopnya. Di sini ada D0, Q0, Q0 aksen, Q1, Q1 aksen, terus di sini ada Y, dan di sini ada X. Oke, kita ambil dulu rangkaian yang paling mudah. Berarti di sini ada X, Q1, Q0. Oke, X, Q1, Q0, berarti kita tambahin ini dan. Berarti dia mintanya X, kita tarik X dari sini. Terus Q1, aku kasih warna biru aja untuk Q0 nya. Terus dan Q1, yang Q1 aku kasih merah. Oke, terus dia lanjut ke sini. Oke, yang ya udah beres. Terus kita bikin yang yang D1 dulu. D1 dulu itu X, Q1 aksen Q0, D1, X, Q1 aksen Q0 ditambah Q1 Q0 aksen. Oke, kita buat dulu sidannya. Aku taruh di bawah dulu. Di sini aku taruhnya Q1 Q0. Terus di sini juga X, terlalu bawah ini. Di sini X, Q1 aksen Q0. Oke, yang X aku gabungin dulu ke sini. Terus Q1 aksen ya aku kasih warna ini. Terus Q0 tadi Q0 warna biru. Q0. Oke. Terus habis itu Q1 kita kasih warna merah yang Q1. Dan juga Q0 aksen berarti warna kuning. Oke. Terus karena dia ini pertamanya itu pertambahan, kita kasih gerbang OR. Dan dia akan menuju ke D1. Terus kita lanjut lagi untuk yang selanjutnya. Berarti ada 3 X Q1 aksen Q0, D0 berarti X Q1 aksen Q0 aksen. Oke. Terus ditambah tadi X Q1 Q0 ditambah lagi X aksen Q1 Q0, Q1 Q0 aksen. Oke, karena kita X Q1 Q0 nya udah dapet, X Q1 Q0 nya di sini ya. Berarti kita hanya perlu membuat X Q1 aksen Q0 aksen dan X aksen Q1 Q0 aksen. Kita buat dulu. Berarti di sini aku masukin X Q1 aksen Q0 aksen. Ini X aksen Q1 Q0 aksen. Oke, ini yang X di aksen kita kasih gerbang not.
Terus ini juga dia perlu X, kita masukin aja. Habis itu di sini dia memerlukan sama-sama key no aksen. Key no aksen itu yang kuning, ambil aja. Dan di sini dia memerlukan key 1. Key 1 berarti warna merah, ambil warna merah. Terus di sini diminta key 1 aksen, ambil warna hijau berarti. Oke. Terus di sini untuk menggabungkannya, karena mereka pakai persamaan ini, apa sih, pertambahan, kasih nilai OR. Ini jangan lupa ambil untuk yang ininya. Oke, dan dia kita arahkan ke D0. Oke, untuk rangkaian detektor ini ada yang mau ditanyain? Oh, yang X1 Q0 itu ngambil dari outputannya ya kak ya? Dari yang ininya. Karena kan dia udah disatuin nih di gerbang N ini, jadi ambil aja langsung. Oh, iya. Ada lagi yang mau ditanyain? Sepertinya tidak ada ya. Nah, ini waktu responsi kita masih ada 30 menit lebih 4 menit, 34 menit berarti. Mau lanjut ke analisis sekuensial atau mau udahan? Materinya masih banyak kak. Tinggal satu lagi, tinggal analisis rangkaian sekuensial. Boleh sih kak, lanjut terus ya. Lanjut. Iya. Yang lain gimana nih? Coba aku stop dulu. Di sini ada 12 orang ya. Kalau gitu, yang raise hand berarti yang udahan ya. Kalau kalian raise hand, kita udahan. Oke, aku hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke analisis sekuensial. Kok yang terakhir? Ini kita lanjut berarti ya di slide ke-13, yaitu nih, analisis. Aku udah begini ya. Materi terakhir dari siswi kalian ini adalah analisis rangkaian sekuensial. Nah ini dia tuh sebenarnya bisa dibilang kebaikan dari detektor juga. Jadi di sini dia itu dari rangkaian akan diubah menjadi FSM. Maka dari itu untuk langkah-langkahnya sendiri yaitu dari rangkaian terus habis itu ke persamaan, terus ke key-map, habis itu ke truth table hingga menjadi FSM. Tapi untuk langkah yang ini dia bersifat opsional. Jadi kalian bisa nih langsung dari persamaan ini kalian langsung lari ke truth table. Oke, mungkin kita langsung aja ke contoh soalnya, yaitu buatlah FSM dari rangkaian berikut ini.
Oke. Sini aku taruh flip flopnya, berarti flip flopnya ada 2. Di sini D1, Q1, Q1 aksen. Terus ini adalah D, Q0, Q0 aksen. Terus di sini aku taruh X, terus di sini aku taruh Y juga. Terus untuk ke D1 ini dia punya gerbang XOR. D1 dia minta dari si X dan juga Q1. Nah, terus kemudian ada lagi untuk yang D0 nya ini pakai X juga, tapi dia pakai Q1 ini, dan dia habis itu si Q0 ini langsung pergi ke Y. Oke, di sini kita langsung buat untuk persamaannya aja ya. Di sini aja deh. Persamaan. Oke, yang pertama kita ambil dulu untuk persamaan Y, dia hanya dipengaruhi oleh Q0 di sini. Jadi Y sama dengan Q0. Terus kita ambil yang D1. Yang D1 ini berarti XOR Q0 aksen. Berarti D1 ini XOR Q1 aksen. Q1 Q0. Terus lanjut lagi ke D0. D0 berarti di sini XOR Q1. XOR Q1. Oke. Nah, habis itu di sini karena kita udah punya persamaannya nih, kita bisa langsung lari ke truth table-nya. Lari ke truth table, berarti tadi kita ada input ya, ada input yaitu X. Terus PS, di sini aku masukin Q1, Q0, Q. Terus ini ada NS. NS itu berarti Qn, Qn1, Qn2. Terus ada flip-flopnya. Flip-flopnya tadi ada 2. Berarti kalau flip-flopnya 2, state-nya ada 2. State-nya ada 4. Dan si outputnya. Oke. Oke, kita buat dulu. Oke, berarti untuk inputan sendiri, berarti kan tadi ada 1 nih. Berarti dia bisa jadi 0, dia bisa jadi 1. Jadi kita masukin aja ini untuk inputannya. Terus state-nya berarti karena flip-flopnya ada 2, berarti dia memiliki ada 4 state. Rumusnya sebelumnya udah aku kasih. Jadi ada 4 state-nya. Kita ini dulu. Ya, 01, 1, 0, 1. Oke. Nah, habis itu kita kan nggak tahu nih key next-nya kemana, tapi kita bisa lihat dari flip-flopnya sendiri. Ya, di sini ada flip-flopnya 2. Dan di sini kita juga dapat mengetahui ada outputnya juga, outputnya Y. Nah, di sini bisa kita lihat Y sama dengan Q0. Karena persamaannya ini adalah si Y ini value-nya sama dengan Q0,
Jadi key 0 ini kita pindahin ke outputnya dulu. Jadi gitu cara mainnya. 01 01 01 01. Oke. Terus habis itu kita lihat untuk persamaan si flip-flopnya nih, karena kita udah dapat nih untuk yang D1 dan juga yang D0. Ingat kalau soal ini yang beda isi 1, yang sama isi 0. Jadi kita hitung lagi dari si ininya, dia mintanya, harusnya belum aku tabel gitu. Tapi di sini aku bikin bantuan ya, tabel bantuan untuk mendefinisikan key 0 aksen. Berarti key 0 aksen kita masukin dulu. Ini yang pertama ini adalah 1 0 1 0. Kebalikannya dari key 0. Di sini juga kita masukin 1 0 1 0. Oke. Di sini kita harus XOR key 1. X-nya di sini aku masukin dulu ada 0 0 0 0 1 1 1 1. Ini untuk yang X. Berarti ini 0 dan 1 ini berbeda, beda isi 1. Ini sama isi 0. Terus ini beda, terus sama lagi, beda, sama, beda. Oke, untuk yang D1 ini udah ketemu nih. Ini kan sort, udah ketemu untuk hasilnya. Sampai di sini ada yang mau ditanyain dulu? Belum ada, Kak? Oke, kita lanjut ke yang si D0 nya. Yang D0 ini dia minta X sama key 1. Karena ini bukan aksen, kita nggak perlu tabel bantuan. Berarti 0 sama 0 sama, berarti 0. 0 sama 0 lagi, 0 lagi. Terus ini beda 1 1, ini beda 1 1 dan sama 0 0. Oke, untuk yang flip flopnya berarti udah selesai. Dan ingat, untuk yang D0 ini, dia itu selalu sama ini 0 ya, key next 0 dengan key next 0. Terus juga untuk yang D1 ini, dia selalu sama dengan key next 1. Jadi kita langsung aja tulisin value-nya 1010 0101. Di sini juga 0011 1100. Oke, maka dari itu karena key next 1 dan key next 0 ini adalah bilangan biner dari key n ya, kita langsung aja masukin untuk si desimal dari biner yang udah kita ketahui. Jadi di sini ada 2, terus 0, terus 3, 1. Terus lanjut lagi ada 1, 3, 0, 2. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyain dulu untuk truth table-nya? Belum ada, Kak? Udah? Oke, kalau gitu kita lanjut untuk langsung membuat si FSM-nya. Berarti di sini tadi tuh ada step-nya tuh ada 4 ya, berarti bikin ada 4 lingkaran. 1 2 3 4. Di sini 0 1 2 3. Sebentar. Nah, terus di sini aku mau kasih note lagi. Yang pertama, apabila inputnya berbeda namun hasilnya sama, dia adalah more. Jika kalau misalkan inputnya mempengaruhi, dia adalah milik. Berarti more itu
more, input tidak mempengaruhi. Terus milih, kalau milih input berpengaruh. Kita cek dulu apakah inputnya berpengaruh atau tidak. Berarti ini 0 sama 0 sama 1 sama 0 di state 0 dia sama, di state 1 juga dia sama. Oh, dia sama, berarti input tidak mempengaruhi. Kalau input tidak mempengaruhi, input tidak mempengaruhi. Kalau tidak pengaruh berarti dia adalah more. Kalau more berarti dia untuk outputnya sendiri ada di state-nya. Jadi kita langsung masukin 0, 1, 0, 1. Di state 0 dia 0, di state 1 dia 1, di state 2 dia 0, di state 3 dia 1. Oke, terus habis itu kita langsung aja buat si arah-arahnya. Kita definisiin yang si x aksennya terlebih dahulu, si inputannya 0. Berarti dari 0 dia kedua, x aksen. Terus habis itu 1 ke 0, 1 ke 0. Terus habis itu 2 ke 3, 2 ke 3, dan 3 ke 1. Oke, terus kita buat ketika inputannya itu 1. Berarti 1 ke 0, 0 ke 1, 0 ke 1 ini x. Terus kemudian 1 ke 3, 1 ke 3, sini 1 ke 3 ini x. Terus kemudian 2 ke 0, 2 ke 0. Terus kemudian 3 ke 2, 3 ke 2. Oke, berarti untuk si FSM-nya dia itu adalah FSM more dengan gambarnya seperti ini. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyain terlebih dahulu? Tadi kan buat nentuin yang more atau minly, lihat inputnya kak, itu dibandingin sama yang mana ya kak? Tadi Sama outputnya. sama outputnya. Jadi ini, nanti misalkan kita ambil di state 0 nih. Di state 0, ketika dia inputannya 0, dia outputnya 0. Tapi ketika kita di state 0, inputannya 1, dia juga hasilnya 0. Begitu juga dengan yang lainnya. Jadi outputnya ini sama. Jadi maka dari itu untuk inputannya itu tidak mempengaruhi, karena apapun inputannya hasilnya tetap itu gitu. Jadi karena inputnya tidak mempengaruhi output, dia more. Aku kasih ini, tidak pengaruh terhadap ini output. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain? Belum ada kak. Oke. Kita lanjut. Ini soal yang terakhir, tapi aku harus membuat rangkaiannya terlebih dahulu. Jadi bentar, kita buat dulu rangkaiannya. UTS kalian tuh udah UAS kalian udah ada jadwalnya belum? Belum ada sepertinya kak. Paling Satu UAS kapan sih? UAS kayaknya tanggal 27-an.
27 apa 28 gitu apa minggu akhir Oke. Juni. Bisa di copy. Kalian kalau misalkan butuh ini apa sih, butuh soal tahun lalu atau mau responsi dari aku juga boleh ya. Aku punya soal tahun lalu sih sama 2 tahun yang lalu, mungkin itu biasanya bakal keluar lagi sih biasanya. Siap kak. Jadi bisa langsung tanyain aja. Oke, key accent. Ini amit. Bisa. Dia agak ribet ya. Ini dan terus dan lagi terus dan 2 terus 6 bisa juga dan yang ini kasih oke, yang A ini dia ke sini, yang A terus yang B itu hijau. Sini 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 lanjut ini C, yang C sini ke sini sama ke sini. Oke, untuk rangkaiannya udah selesai kayak gini. Ini aku kasih 000. Nah, ini sebenarnya kalau misalkan kayak udah nemu rangkaian kayak gitu, soalnya simpel-simpel semua sih. Seperti yang pertama, misalkan dari rangkaian yang sebelumnya ini aku kasih A. Ditanya ada berapa, untuk state max-nya ini ada berapa? State max-nya itu ada berapa? State max 2 pangkat 3 8. Jadi kalau untuk cari state max ini langsung aja ke rumus tadi, yaitu state sama dengan 2 pangkat FF. Udah dilihat di sini FF si flip flopnya sendiri dia ada 3, jadi 2 pangkat 3, maka dari itu ada 8. Kalau misalkan ada 8 state, berarti untuk si nilai apa ya, nilai paling maksimalnya berarti kan ini jadi 111. Maka dari itu dia adalah 111 dan dia adalah biner dari 7. Oke, terus kita lanjut lagi. Misalkan yang B, kita harus terus ditanyain ini FSM-nya more atau milli. Terus kita lihat untuk si outputannya, balik lagi ke yang tadi. Kalau yang milli ini
input mempengaruhi output. Kalau misalkan more, input tidak mempengaruhi output. Dikarenakan si outputannya ini dia hanya dari A, otomatis A ini adalah state. Jadi dia itu tidak dipengaruhi oleh input. Ini tidak dipengaruhi. Maka dari itu dia adalah more. Terus lanjut lagi. Kalau misalkan state sekarang ini 0, next state-nya berapa? Nah, di sini kalian harus tracing. Kalian tracing, misalkan ini 0, 0, 0 ya, mintanya. Berarti ini yang A. Di sini aku kasih warna hijau aja, kuning aja deh. Sini A berarti outputannya itu adalah 0. Di sini aku kasih keterangan Z-nya itu adalah 0. Terus kemudian berarti ini semuanya 0 ya. Yang A. Nah, di sini yang awalnya 0 dia ketemu not dia jadi 1, berarti di sini dia masuknya 1. Terus lanjut lagi yang B, dia ini awalnya 0, dia sini tetap 0, 0 ketemu not jadi 1, dia jadi 1, terus dia tetap 0. Nah, terus habis itu yang C, dia masih 0 juga, 0 ketemu not jadi 1, nilainya kesini 1, ini juga 1. Terus ini 0, terus ini juga 0. Oke. Terus di sini kita langsung implementasikan yang kayak yang aljabar boolean kayak yang n, kalau misalkan sama apakah hasilnya 1 atau 0 gitu. Balik lagi ke aljabar boolean. Jadi di sini ketika dia 0 sama 0 ketemu gerbang n berarti sama-sama 0 dong ya, berarti 0. Kita cari di sini yang awalnya 0 jadi 0 lagi. Terus ini ketemu ini adalah beda. Salah dan benar itu tetap salah ya, jadi 0. Salah dan benar juga tetap salah, jadi dia itu 0. Dan dia ketemu sama or. Salah atau salah, dia akan tetap salah. Jadi dia ini nilainya 0 lagi. Ya benar nggak sih 0 sama 0? Salah sama salah itu tetap salah kan ya? Iya kayaknya kak. Aku agak lupa juga. Terus habis itu ketemu gerbang N, benar dan benar tentunya pasti benar, berarti 1. Berarti ini hasilnya 1. Maka dari itu next step dari 0. Jadi ketika state-nya itu 0, next state-nya itu adalah 1. Dia adalah biner dari 1. Jadi 0, 0, 1 gitu. Jadi kalau misalkan kalian nemuin soal kayak gini, paling kalian ditanyain FSM-nya berapa, state-nya berapa, terus maksimal minimalnya berapa, terus juga paling kebanyakan dari soal ini tuh tracing. Gitu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyain? Kalau tracingnya itu sampai ke berapa kak? State sampai ketemu aja. Sampai 1 gitu. Next state 1 aja. Ini kan misalkan state-nya 0, next state-nya berapa nih? Berarti cuman perlu untuk next state selanjutnya dia berapa gitu. Dia tinggal tracing aja kalian nanti dapatnya berapa gitu. Ada juga misalkan yang awalnya 5 tiba-tiba next state-nya kedua kayak gitu. Tinggal tracing aja sih sebenarnya. Oh tergantung soalnya ya kak, minta dari state berapa ke next state-nya gitu ya. Oh iya. Oke, apakah ada yang mau ditanyain lagi? Belum ada kayaknya. Oke, kalau gitu untuk analisis sekuensial udah sampai di situ aja sih guys. Gampang kan guys? Lumayan lah. Lebih enak paham daripada teori terus kak. Pusing malah teori terus. Kalau teori mah bisa tinggal baca PPT sih. Aku juga waktu fisik kebanyakan ini apa sih namanya praktek daripada ini teori. Iya. Karena kalau teori aku juga nggak paham guys.
bingung nggak maksudnya apa ini, tiba-tiba jadi gini gitu kan, tiba-tiba ada tabel gitu. Tapi aman kan? Kalau lagian juga di apa ya, di soal tuh kebanyakan hitung kok, nggak ada praktek-praktekan. Ya, Oke, ada yang mau ditanyain lagi? Kayaknya belum ada kak. Oke, kalau kayak gitu pas banget nih, ini 5 menit lagi kalian udahan juga responsinya. Aku tutup aja ya untuk responsinya. Ya, kak. Terima kasih udah hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kak. Makasih kak. Waalaikumsalam, makasih kak. Ya, sama-sama. Berarti kalian nggak usah responsi lagi ya.